Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prisma Bling Rosyana Yakan dengan NIM 65 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 mengenai GUI Tekinter. Nah, untuk itu kode yang kemarin ditambahin menggunakan import Tekinter ASTK untuk memanggil library Tekinter pada Python. Kemudian ada from Tekinter import message box agar memanggil message box atau pop-up message box. Kemudian ada import yang kemarin ditambahin ada import threading agar kode dijalankan secara berurutan. Kemudian untuk nilai awal di sini ada ditambahkan indeks soal untuk menampilkan soal keberapa saat ini. Kemudian ada nama dan NIM, kemudian ada daftar soal dan jawaban. Kemudian untuk fungsi logikanya, untuk awalan itu memasukkan identitas para pemain menggunakan def mulai quiz global, nama NIM, nama dan NIM ini karena kemarin menggunakan input, sekarang menggunakan entry dari Tekinter. Entry itu menampilkan kotak entry dari agar pemain bisa menginputkan data. Kemudian ada frame awal pack forget. Nah, ini berfungsi untuk meneruskan ke frame selanjutnya. Kemudian frame selanjutnya berupa frame lamp pack atau frame lampu. Nah, untuk lampu itu menggunakan threading.thread target animasi lamp start. Nah, threading thread ini berfungsi untuk menjalankan kode berurutan. Nah, kodenya yang akan berurutan ini yaitu animasi lampu. Animasi lampu ini berisi 5 lampu merah for E in range 5. Lampu merah config background merah ini berurutan dengan jeda 0,5. Kemudian setelah selesai semua ada jeda 0,7 untuk menampilkan lampu hijau. Kemudian setelah selesai frame lampu akan diteruskan ke frame selanjutnya, yaitu frame menampilkan kuis. Tampilkan soal. Untuk menampilkan soal itu akan mengglobalkan indeks soal. If life kurang dari sama dengan 0 or indeks soal lebih dari sama dengan length soal. Ini jika nyawanya habis atau indeks soal atau pengerjaan sudah selesai akan menyelesaikan kuis. Kemudian pertanyaan koma underscore. Nah, untuk menampilkan pertanyaan saja itu menggunakan label soal config, teks soal, indeks soal +1, menampilkan soal keberapa pada antarmuka. Kemudian ada pertanyaan .replace, masukkan jawaban benar. Nah, replace ini berfungsi agar masukkan jawaban itu agar tidak ditampilkan dan hanya pertanyaan saja. Kemudian ada entry jawaban .delete 0,tkn. Nah, ini entry jawaban agar entry jawaban pada tampilan antarmuka itu selalu terreset baru pada soal selanjutnya. Kemudian ada label status config text score, menampilkan skor yang dihasilkan, live atau nyawa yang masih. Kemudian ada mengecek jawaban menggunakan def, global score live index soal, kemudian jawaban memasukkan jawaban menggunakan fungsi entry Tekinter dan ditambahin .upper. Nah, jika jawaban atau belum memasukkan jawaban akan memunculkan message box show info masukkan jawaban dulu. Kemudian apabila memasukkan jawaban dengan benar akan mendapatkan skor bertambah 10 dan akan menampilkan message box show info benar, jawaban benar tambah 10, skor menunjukkan variabel skor yang didapat. Kemudian else-nya jika salah menjawab soal maka live-nya berkurang 1, menampilkan message box show error, menampilkan peringatan salah, jawaban salah, dan menampilkan jawaban benar dari variabel jawaban benar. Nah, indeks soal ini akan terus bertambah 1 dan selanjutnya akan menampilkan soal. Nah, untuk selesai kuis
menggunakan fungsi def, frame quiz, pack forget. Jadi selesai quiz dan quiznya berganti ke frame hasil. Nah, menampilkan hasil. Di hasil itu akan menampilkan nama, name, score, dan live. Label hasil config sama dengan hasil. Dan menyimpan hasil. Untuk menyimpan hasil dalam bentuk txt, kemudian ada bentuk Excel. Nah, setelah Excel-nya diupdate, akan menampilkan leaderboard. Nah, leaderboard ini, tampilan leaderboard adalah text label config state normal untuk agar leaderboard itu bisa diperbarui. Kemudian text label delete itu text end itu agar leaderboard pada antarmuka berganti. Kemudian ada text label insert, text end F2 string index false itu untuk merapikan hasil dari data quiz. Kemudian text label config state sama disable berguna untuk leaderboard itu tidak bisa diubah oleh para pemain. Untuk menampilkan hasil quiz, dev tampilkan grafik menggunakan codingan yang kemarin. Untuk dev main lagi agar pemain bisa mengulang atau bisa bermain kembali. Untuk GUI utama ada fungsi root sama dengan tag.tag berfungsi memanggil tag inter, kemudian root.title F1 quiz untuk menampilkan judul dari antarmuka, kemudian root geometry di sini berfungsi untuk mengcustom ukuran dari antarmuka. Kemudian ada root configure background-nya adalah hitam. Kemudian ada judul dari judul quiz menggunakan tag label, teksnya adalah Formula One quiz. Kemudian ada judul, ada pack atau di mana sih widget itu ditampilkan. Nah, untuk GUI-nya sendiri ada setelah menampilkan judul ada frame awal. Frame awal menunjukkan tag frame berfungsi untuk menampilkan frame dari tag inter. Kemudian setelah itu ada entry nama, memasukkan identitas, text labelnya menggunakan text label, teksnya masukkan identitas. Kemudian masukkan identitas itu ada untuk mengentry nama dan name menggunakan text label. Kemudian ada tag entry untuk memasukkan data dari pemain. Nah, setelah itu ada tombol mulai. Tombol mulai ini menggunakan fungsi text button atau menampilkan sebuah tombol pada antarmuka. Di sini ada teks mulai quiz. Akan menampilkan mulai quiz. Kemudian ada setelah tombol dimulai, dipencet, kemudian ada frame lampu start menampilkan lampu untuk memulai quiz. Kemudian ada frame quiz. Setelah itu ada menampilkan soal, entry jawaban, tombol kirim jawaban. Secara keseluruhan di GUI ini menggunakan fungsi text frame untuk menampilkan teks statis, terus text label, kemudian ada text entry untuk menampilkan entry dari text inter, kemudian ada text button untuk membuat tombol pada antarmuka. Kemudian untuk frame hasil sama saja menggunakan GUI yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada tombol lihat grafik menggunakan text button, tombol main ulang menggunakan text button. Untuk tampilan leaderboard itu menggunakan text button, tapi di sini saya menambahkan scroll untuk kita bisa men-scroll menggunakan text scroll bar, kemudian ada text untuk menampilkan teks berupa leaderboard. Nah, kemudian di sini ada root.mainLoop untuk menjalankan tag inter. Dari codingan ini
tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tampilan dari codingan yang telah saya buat. Masukkan identitas, nama, dan NIM. Nah, ini adalah lampu yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada soal. Nah, soal ini adalah soal satu ini berasal dari indeks soal plus 1. Kemudian menampilkan soal. Ini adalah tampilan dari entry, tag entry. Kemudian di sini ada kirim jawaban dari text button. Di sini ada menampilkan skor dan live. Kemudian berikut jika kita memulai kuisnya. Nah, di sini ada message box yang apabila menampilkan jawaban benar dan skor. Apabila kita memasukkan jawaban salah, akan menampilkan message show error dan menampilkan jawaban salah dan jawaban benarnya yaitu D. Dan apabila kita tidak memasukkan jawaban, nah dia akan menampilkan message show info. Masukkan jawaban dulu. Nah, di sini akan terus bertambah dan terus terupdate skor dan live. Nah, di sini ada tampilan apabila pemain sudah selesai. Ada nama, NIM, skor, dan live. Kemudian di sini ada tombol untuk melihat grafik. Nah, di sini ada tampilan dari grafik pemain yang telah main kuis. Kemudian ada main lagi. Dan di sini ada leaderboard dari yang menunjukkan nama, NIM, skor, live, dan tanggal dari pemain memainkan game ini. Kemudian di sini ada scroll bar untuk menunjukkan atas dan bawah dari leaderboard. Sekian dari saya. Bila ada salah kata kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.